Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jasmani rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1006 sampai dengan bab 1010 kekuatan tempurnya telah mencapai tahap akhir level Saint sejati. Lindong juga bisa bernapas lebih lega, dia merasakannya. Seharusnya belum ada perkelahian di luar. Baru setelah itu dia fokus pada teknik klon yang dihargai oleh sistem. Pengenalan sistem pada teknik cloning sangat sederhana. Anda dapat menggunakan setetes esensi dan darah untuk memanggil klon, dan kekuatan klon tersebut setara dengan tubuh aslinya. Waktu keberadaan awal klon adalah 1 jam, dan secara otomatis akan menghilang ketika waktunya habis. Anda dapat mengeluarkan setetes darah terlebih dahulu untuk menjaga klon tetap hidup. Setiap pemanggilan membutuhkan 1 tetes esensi darah. Secara teori, selama esensi dan darahnya cukup, klon tersebut akan selalu ada. Lihat di sini, Lindong harus menghela nafas. Diproduksi oleh sistem, memang merupakan produk berkualitas tinggi. Dia sekarang berada pada tahap akhir level orang suci sejati. Panggil klon lain dengan kekuatan yang sama dengan tubuh utama, yaitu 2 orang suci sejati tahap akhir. Ini hanyalah teknik yang luar biasa. Keberadaan 1 jam sudah cukup untuk pertarungan antar master. Kalaupun tidak cukup keluarkan setetes darah lagi untuk mempertahankannya. Namun, satu-satunya kelemahan teknik cloning adalah membutuhkan esensi darah. Darah sari adalah darah yang berasal dari hati manusia, yang sangat berbeda dengan darah biasa. Itu adalah bagian penting dari tubuh manusia. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh. Hal-hal yang dapat menyehatkan hakikat dan darah merupakan harta kejeniusan yang sangat berharga dan berharga. Sama berharganya dengan harta kejeniusan yang meningkatkan kekuatan spiritual. Namun, dibandingkan dengan kekuatan tempur 1 level orang suci sejati, setetes esensi darah tidak begitu penting. Lindong langsung fokus pada teknik cloning. Sistem memunculkan jendela. Mempelajari teknik klon kali ini akan menghabiskan 100.000 poin dewa. Setelah menguasainya, tuan rumah dapat menghabiskan setetes esensi darah untuk memanggil klon dengan kekuatan yang sama dengan tuan rumah. Waktu keberadaan awal klon adalah 1 jam, dan itu dapat dipertahankan terlebih dahulu dengan mengeluarkan esensi darah. Anda juga dapat menunggu hingga klon menghilang dan mengeluarkan setetes darah untuk memanggilnya kembali. Selain itu, klon tersebut tidak memiliki kemampuan mandiri dan mengharuskan tuan rumah menggunakan sebagian mentalnya kekuatan untuk mengendalikannya. Harap konfirmasi lagi apakah Anda ingin mempelajarinya. Petik 2. Melihat perintah sistem, Lindong terkejut. Sebenarnya dibutuhkan 100.000 poin ilahi untuk mempelajarinya. Apakah ini terlalu mahal? Untungnya, dia memiliki pandangan ke depan untuk menyisihkan 100.000. Jika tidak, melihat teknik yang menantang surga di depan Anda, tetapi tidak dapat mempelajarinya, akan terasa seperti ada yang mengganjal di tenggorokan, yang tidak nyaman. Satu lagi penolong dengan kekuatan yang sama. Jangankan 100.000 poin ketuhanan, bahkan 1 juta poin ketuhanan masih perlu dipelajari. Bagaimanapun, sekarang ada 1 klon lagi dari level Saint sejati akhir. Ketika kekuatannya menembus ke level Holy King, akan ada tambahan kekuatan tempur level Holy King. Saat kekuatan seseorang bertambah, kekuatan klon yang dipanggil juga akan bertambah. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya teknik cloning ini. Dengan teknik cloning ini dan bantuan lainnya, dimungkinkan untuk bertarung melawan orang kuat dengan level yang sama. Belum lagi 1 lawan 2, tapi 1 lawan 3 atau 4. Hanya saja setelah mempelajari operasi cloning,
Anda harus bekerja keras untuk menemukan harta karun jenius yang dapat menyehatkan esensi dan darah Anda. Meskipun Anda tidak membutuhkannya, Anda selalu siap. Lindong memilih ya, konfirmasikan untuk mempelajari seni cloning. 100.000 poin ilahi menghilang. Misteri teknik klon muncul di benak saya. Faktanya, tidak semua orang bisa menggunakan teknik klon. Karena klon tidak memiliki kemampuan mandiri, maka tubuh utama harus mendedikasikan sebagian kekuatan mentalnya untuk mengendalikannya. Sangat sulit bagi orang dengan kekuatan mental yang lemah untuk melakukan hal ini. Hanya orang dengan kekuatan mental yang cukup kuat seperti Lindong yang dapat mengendalikan klon tanpa mempengaruhi dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa teknik cloning adalah keterampilan eksklusif yang diberikan kepada tuan rumah oleh sistem. Meskipun orang lain mempelajarinya, mereka tidak akan dapat menggunakannya. Kecuali jika itu adalah jenis eksistensi yang memiliki petualangan khusus yang menyebabkan kekuatan mentalnya berbeda dari orang biasa. Dan orang-orang seperti ini sangat langka di alam Xingsu, dan bahkan mungkin lebih langka daripada level Saint King. Ketika Lindong telah meningkatkan kekuatannya dan mempelajari teknik cloning, di langit di atas perusahaan perdagangan kornukopia, Jiang Chuanqiong dan Su Ken sudah bertarung. Kebanggaan dari level suci sejati tidak memungkinkan mereka untuk tunduk pada yang kuat di level yang sama. Terlebih lagi, kekuatan kedua keluarga ini hampir sama. Siapapun yang menundukkan kepalanya akan membuktikan bahwa keluarganya tidak cukup baik. Kehormatan keluarga terlibat, tidak ada yang akan mematuhi siapapun. Bang! Setelah serangan tentatif dari kedua sisi, penghalang yang memisahkan tanah telah dilanggar. Kerumunan penonton di bawah bisa mendengar suara-suara lagi. Tindakan dari dua pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Hal itu menyebabkan keributan di antara orang banyak. Lihat, ini mulai bertarung, ini mulai bertarung. Pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Jiang dan keluarga Su benar-benar bertarung. Mereka seharusnya tidak mulai bertarung di sini saja. Kan, kita banyak sekali di sini, untuk berjaga-jaga jika ada yang membuat kesalahan kecil. Kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Apalagi kesalahan kecil, akibat dari pertarungan antara orang suci sejati akan membunuh kita seketika. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lari saja, penting untuk menyelamatkan hidupmu. Apakah berguna untuk melarikan diri? Jika kedua orang ini bertarung, benua Cina Tengah mungkin akan hancur. Mereka seharusnya hanya menguji satu sama lain, bukan benar-benar bertarung. Orang-orang di sini bersama-sama mewakili setengah dari kekuatan di alam Starfield. Bahkan keluarga Jiang dan keluarga Su tidak dapat menanggungnya. Benar-benar bertarung, mereka pasti kami tidak akan bertarung di sini. Selain itu, masih ada aliansi suci di benua Cina Tengah. Pemimpin aliansi suci adalah orang paling kuat di alam Xingsu untuk menghancurkan benua Cina Tengah. Seseorang akhirnya mengatakan sesuatu dengan hukuman yang relatif rela. Masa yang melakukan kerusuhan untuk sementara stabil. Bagaimanapun, benua Cina Tengah adalah tempat duduk orang paling berkuasa di alam Xingsu dan pemimpin aliansi suci. Orang suci sejati dari keluarga Jiang dan Su bukanlah orang bodoh. Jelas tidak ada pertarungan nyata di sini. Jika tidak, jika pemimpin aliansi suci datang sendiri, keduanya harus menderita kesakitan. Tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King di keluarga mereka. Mobei berdiri di tengah kerumunan, tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Terlepas dari apakah Jiang Chuanqiong dan Su Ken benar-benar datang. Sebagai mediator yang dikirim oleh aliansi suci, dia harus naik dan memberikan beberapa nasihat. Lakukan yang terbaik untuk mencegah terjadinya jihad. Sekalipun Anda tidak bisa menghentikan mereka, Anda tetap harus mengingatkan kedua orang ini untuk bertarung di tempat lain,
sebaiknya di ruang hampa, agar tidak melukai orang yang tidak bersalah. Jadi Mobe memberanikan diri dan terbang ke posisi di antara 3 keluarga besar. Saat ini, dia merasa sedikit gugup. Ini adalah 3 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Dan aura setiap orang meledak dengan seluruh kekuatannya. Mobe berdiri di tengah, ibarat perahu kecil, terombang-ambing di bawah 3 gelombang besar, dan bisa tenggelam kapan saja. Bukan karena dia belum pernah melihat orang kuat. Saya telah melihat tingkat Raja Suci sebagai pemimpin aliansi suci. Ada perbedaan besar antara level Holy King yang dapat menahan auranya dan memiliki penampilan yang menyenangkan, dan level Saint sejati yang meledak dengan seluruh kekuatannya dan penuh amarah. Bagaimanapun, pikir Mobe, ketiga orang ini lebih menakutkan daripada pemimpinnya saat ini. Tentu saja, dia berani mengatakan ini hanya setelah dia belum pernah melihat pemimpin aliansi suci marah. Kalau tidak, kemarahan seorang Saint King akan jauh lebih rendah dibandingkan 10 Saint sejati. Senior, tolong hentikan. Mobe menghentikannya dengan keras. Siapa kamu, orang suci palsu kecil? Kamu berani terlibat dalam urusan kami? Apakah kamu lelah hidup? Jiang Chuan Qiong bertanya dengan nada buruk. Dia juga mengenal Mobe. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati, Jiang Chuan Qiong telah mengasingkan diri sepanjang tahun dan jarang keluar untuk berpindah-pindah. Bahkan jika dia keluar, dia hanya akan memahami pembangkit tenaga listrik pada tingkat yang sama dan tidak akan peduli dengan tingkat orang suci palsu. Kembali ke senior Jiang. Aliansi Suci Junior berada langsung di bawah Mobe. Kali ini, di bawah perintah pemimpin aliansi, saya datang untuk menengahi keluhan antara keluarga Jiang dan Su. Aliansi Suci, tidak heran ia harus mengurus semuanya. Jiang Chuan Qiong mencibir sebuah suara. Mobe tidak membantah, sangat bodoh berdebat dengan orang suci sejati. Senior, Aliansi Suci selalu berkomitmen untuk menjaga perdamaian alam Xingsu dan telah melakukan upaya besar untuk mencapai tujuan ini. Kita semua adalah anggota alam Xingsu. Harap berpikir 2 kali sebelum melakukan apapun. Kepada saya, keluarga Jiang saya sekarang menjadi korban kematian 2 ahli waris. Bicaralah dengannya. Jika Anda dapat membujuk keluarga Su untuk menyerahkan pembunuhnya, tentu saja saya tidak akan terus mengejarnya. Jarak dengan matanya. Mobe bertemu Lindong. Ketahui beberapa detail tentang Lindong. Dapat dipahami bahwa keluarga Su tidak mungkin menyerahkan Lindong. Dan bahkan jika keluarga Su bersedia menyerahkannya, itu harus diambil oleh keluarga Jiang, seorang murid langsung dari pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King. Apakah itu sesuatu yang bisa ditangkap oleh keluarga Jiang Anda? Diperkirakan saat itu, keluarga Jiang akan ingin sekali membuang kentang panas ini. 2 senior, jika kalian benar-benar ingin bertarung, silakan pergi ke kehampaan. Ada terlalu banyak orang yang berkumpul di sini, dan banyak dari mereka adalah Chu Qiao dari generasi muda alam Starfight. Jika kalian tidak berhati-hati, kalian akan melakukannya, menimbulkan banyak korban. Ini akan menjadi kerugian besar bagi alam Xingsu kita. Dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Melihat bahwa dia tidak dapat membujuknya, Mobe berubah pikiran. Dia tidak punya banyak harapan pada awalnya. Sungguh tidak realistis bagi seorang bijak palsu untuk membuat 2 orang suci sejati berjabat tangan dan berdamai hanya dengan beberapa kata. Mobe muncul sebagai pilihan terakhir. Jika kita tidak datang dan memberikan nasihat hari ini, jika tersiar kabar di masa depan, beberapa orang pasti akan mengatakan bahwa aliansi suci tidak melakukan apapun, dan wajah pemimpinnya akan ternoda. Jiang Chuan Qiong tertegun sejenak. Jelas dia tidak menyangka bahwa Mobe bahkan tidak mencoba membujuk Su Ken, tetapi membiarkan mereka pergi ke kehampaan untuk bertarung.
Jika Anda adalah rekan penulis, Anda mudah diajak bicara dan mudah dibully, bukan? Jiang Chuan Qiong, ada banyak orang di sini. Jika kita ingin bertarung, ayo pergi ke kehampaan dan bertarung. Aku masih takut padamu. Jiang Chuan Qiong tentu saja tidak akan menunjukkan kelemahan. Tepat saat keduanya hendak pergi, Pang Yi melangkah maju. Apakah kamu sudah melupakanku? Mata semua orang tertuju pada Pang Tong. Semua orang hampir lupa bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat suci dari keluarga Pang ini adalah eksistensi dengan status tertinggi. Pang Tong, apa yang ingin kamu lakukan? Su Ken mengerutkan kening. Saya memiliki firasat buruk di hati saya. Kedua orang ini tidak akan bergabung. Meskipun dia baru saja mengalami sedikit konflik dengan Pang Tong, dia tidak pernah memikirkannya. Keluarga Pang dan keluarga Jiang tidak bisa dikatakan bermusuhan, namun bisa juga dikatakan tidak menyukai satu sama lain. Keluarga Jiang juga merupakan pendukung di belakang keluarga Jiang. Ketika Su Ken memikirkannya, tidak mungkin Pang Tong dan Jiang Chuan Qiong bergabung untuk menghadapinya. Tapi sekarang inilah masalahnya, Pang Tong tiba-tiba berdiri, jelas siap mengambil tindakan. Dan kemungkinan dia membantu dirinya sendiri hampir nol. Maka dimungkinkan untuk bergabung dengan Jiang Chuan Qiong. Kenapa kamu tidak memikirkannya? Aku hanya ingin kamu tahu bahwa betapapun kerasnya sayap keluarga Su, mereka tidak bisa terbang keluar dari telapak tangan keluarga Pangku. Pang Tong mencibir. Kamu ingin bergabung dengan Jiang Chuan Qiong? Wajah Su Ken berubah jelek. Tidak, 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 kamu salah. Kami hanya ingin menguji kekuatanmu pada saat yang sama, dan tidak punya niat untuk bergabung. Pang Tong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Hahaha, Su Ken, apakah kamu melihat itu? Bahkan pendukung keluarga Sumu membantuku menghadapimu, yang berarti keluarga Su berada di ujung tanduk. Hentikan perjuanganmu. Leluhur, Su Lun berteriak gugup dari samping. Su Jingyuan dan Su Sueling juga melirik khawatir pada saat bersamaan. Pang Tong, apakah ini niatmu sendiri atau niat seluruh keluarga Pang? Su Ken bertanya dengan suara yang dalam. Apakah ada bedanya? Tentu saja ada. Kalau itu urusanmu sendiri, itu urusan pribadi kita. Kalau urusan seluruh keluarga Pang, itu urusan kedua keluarga. Maksudku, aku hanya ingin berdiskusi denganmu hari ini untuk melihat apakah kekuatanmu telah meningkat setelah bertahun-tahun. Pang Tong berpikir sejenak dan berkata, tanpa persetujuan leluhur, ia tidak berani mewakili langsung keluarga Pang dan memutuskan hubungan dengan keluarga Su. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menjelaskannya saat saya kembali. Kekuatan Pang Tong mirip dengan Su Ken, keduanya berada di level True Saint, namun status mereka di keluarga masing-masing berbeda. Su Ken adalah salah satu dari 3 orang suci sejati terkuat di keluarga Su, dan satu-satunya yang tidak terluka. Tak perlu dikatakan lagi, statusnya tidak perlu dikatakan lagi. Tapi Pang Tong berbeda. Keluarga Pang juga memiliki leluhur setingkat Raja Suci yang bertanggung jawab. Jika menyangkut urusan seluruh keluarga, dia hanya bisa mendengarkan leluhurnya. Aku mengerti. Ayo kita lakukan. Aku ingin melihat apa yang bisa kalian berdua lakukan bersama-sama. Su Ken berkata dengan marah. Bodoh, sombong, 3 senior, tolong. Mo Bei ingin terus membujuk mereka untuk pindah ke kehampaan. Tanpa diduga, dia disela langsung oleh Pang Tong. Lancang sekali, kamu hanyalah orang suci palsu. Bagaimana kamu bisa berbicara di sini? Apakah tidak ada seorang pun yang tersisa di aliansi suci? Wajah Mo Bei membiru dan putih ketika Pang Tong meneriakinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang menjadikan pihak lain sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati? Dia masih menjadi orang suci sejati di keluarga Pang. Sebagai wakil pemimpin pertama aliansi suci,
Leluhur keluarga Pang memiliki status tinggi, nomor 2 setelah pemimpin. Mo Bei menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya, berbicara lagi, dan berkata dengan hormat, Pang senior. Keluar, Pang Tongyi melambaikan tangannya, dan aura tingkat suci yang sebenarnya meledak, langsung bergetar Mo Bei. Tingkah lakunya pun mengejutkan semua orang yang hadir. Apakah Anda berani menyentuh orang-orang dari aliansi suci? Keluarga Pang terlalu sombong, Mo Bei tidak terluka sama sekali. Namun Qi Sun Su terkejut dan tidak berani berbicara saat melihat Pang Tong. Pang Tong agak tidak setuju, hanya level Sudo Suci. Bagaimana kalau berafiliasi langsung dengan aliansi suci? Dengan posisi leluhur di aliansi suci, udang setingkat Santos Semu seperti Mo Bei sama sekali tidak dipandang remeh oleh keluarga Pang. Tanpa Mo Bei yang menghalangi, Pang Tong dan Jiang Chuan Qiong segera mengalihkan perhatian mereka ke Su Ken. Su Ken tahu bahwa pihak lain akan menjadi serius. Menghadapi dua orang suci sejati, hampir tidak ada peluang untuk menang. Namun dalam situasi saat ini, dia hanya bisa gigit jari. Jiang Chuan Qiong, saya akan menangani Su Ken, dan Anda akan menangkap anggota keluarga Su. Bekerja sama dengan Jiang Chuan Qiong dalam situasi 2 lawan 1, dia tidak bisa kehilangan orang itu. Oke, jika seseorang memberi jalan, tentu saja Anda tidak bisa memintanya. Aura tingkat suci kedua orang itu meledak, ia tersapu dengan kekuatan menghancurkan dunia. Mereka tetap sengaja menghindari kerumunan di lapangan. Pang Tong, Jiang Chuan Qiong, kalian berdua bajingan, sampah yang tidak tahu malu, benar-benar menyerang generasi muda, Su Ken mengutuk dengan keras. Pada saat yang sama, aura tingkat orang suci sejati meledak. Namun, di bawah serangan dua aura tingkat suci sejati lawan, itu jelas tidak berdaya. Su Lun tidak bisa berbuat apa-apa selain melindungi Su Sueling dan Su Jingyuan. Kekuatan mereka terlalu rendah dan mereka hanya bisa menyaksikan krisis datang. Su Sueling diam-diam berdoa di dalam hatinya agar Lindong segera mengundang tuannya. Jika tidak, keluarga Su akan berada dalam malapetaka hari ini. Kerumunan penonton di tanah menatap kosong ke langit. Tidak semua orang bisa melihat pertarungan tingkat suci yang sebenarnya. Ini sangat bermanfaat bagi latihan mereka, tepat saat kedua belah pihak hendak bertabrakan. Aura tingkat suci lainnya naik dari tanah ke langit. Boom, 3 aura tingkat Sein sejati lainnya tersebar. Pergantian peristiwa seperti itu membuat semua orang tercengang. Bahkan Pang Tong dan Jiang Chuan Qiong berhenti. Mengapa masih ada pembangkit tenaga listrik tingkat suci yang tersembunyi di perusahaan perdagangan kornukopia? Mungkinkah keluarga Su keluar dari pasukan kali ini? Nafas tingkat suci sejati ini tiba-tiba muncul. Seperti pedang yang tajam, ia tidak hanya menyebarkan aura Pang Tong dan 3 orang suci sejati lainnya, tetapi juga menyebarkan awan setinggi puluhan ribu mil, seolah-olah telah membuat lubang besar di langit. Orang-orang di tanah semuanya menatap ke langit dengan mulut terbuka. Jika kita melihat aura ketiga orang suci sejati ini, Pang Tong, Jiang Chuan Qiong, dan Su Ken barusan, mereka memberikan perasaan agung kepada semua orang. Kemudian aura tingkat suci sejati yang baru ini memberi mereka perasaan tajam dan tajam. Siapa orang ini? Auranya tidak lebih lemah dari 3 lainnya. Dia pasti merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati lainnya. Pang Tong dan Jiang Chuan Qiong berhenti tidak jauh dari situ, menatap kemunculan nafas yang tiba-tiba. Ada juga orang suci sejati yang tersembunyi di perusahaan perdagangan kornukopia, tetapi mereka bahkan tidak mengetahuinya. Saya baru saja curiga bahwa pihak lain adalah orang suci sejati keluarga Su. Tampaknya sedikit berbeda sekarang. 3 ahli tingkat suci sejati dari keluarga Su. Kecuali Su Ken,
Dua orang lainnya terluka dan belum pulih, sehingga kekuatan mereka pasti akan sangat berkurang. Aura yang baru saja keluar dari orang ini, tidak lebih buruk dari mereka bertiga. Pada dasarnya kemungkinan berasal dari keluarga Su bisa dikesampingkan. Tapi siapa orang luar yang akan ikut campur dalam urusan ketiga keluarga itu? Pang Tong dan Jiang Chuan Qiong sama-sama bingung. Terutama Pang Tong, sebagai tuan dari keluarga Su. Keluarga Pang diam-diam memantau keluarga Su karena mereka merasa keluarga Su semakin lepas kendali dan ingin merebut pohon uang perusahaan perdagangan kornukopiah. Untuk mencegah keluarga Su membuat rencana rahasia dan mempengaruhi rencana keluarga Pang, mereka tidak mengetahui bahwa keluarga Su sangat dekat dengan kekuatan besar manapun. Apakah orang-orang ini sudah mencoba peruntungannya? Di permukaan, mereka berurusan dengan pengawasan terhadap keluarga Pang. Diam-diam mencari peluang, Pang Tong menyipitkan matanya, memperlihatkan seberkas cahaya dingin. Dia merasa tebakannya sangat mungkin. Dalam situasi ini, tidak ada kekuatan yang mau menyerah. Bisa dimaklumi jika keluarga Su memiliki niat berbeda. Yang benar-benar membingungkan Pang Tong adalah keluarga Pang adalah salah satu kekuatan teratas di alam Xingsu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Shen King. Menghadapi keluarga seperti itu, adakah yang berani membantu keluarga Su? Siapa yang memiliki keberanian seperti itu? Apakah kamu bosan hidup? Su Ken juga sedikit bingung saat ini. Kemunculan aura tingkat suci sejati yang tiba-tiba ini sangat kuat, tetapi terasa sangat aneh. Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati ini, apalagi dua orang lainnya dari keluarga Su. Tapi orang ini bersembunyi di perusahaan perdagangan kornukopiah. Masih mengambil tindakan pada saat kritis ini, mungkinkah? Su Ken memikirkan sebuah kemungkinan. Bukan hanya dia, Su Lun dan Su Jingyuan juga memikirkan kemungkinan ini. Bukankah Lin Dong menghubungi tuannya? Orang suci sejati yang tiba-tiba muncul mungkin adalah guru misterius Lin Dong. Hanya ini yang bisa menjelaskan semuanya. Orang suci sejati yang berada di level yang tidak dikenalnya ingin membantu meskipun mereka menyinggung keluarga Jiang dan keluarga Pang. Tapi saat aku memikirkan hal ini, keluarga Su sama sekali tidak senang. Sebaliknya, saya merasa seperti telah ditipu. Krisis yang terjadi saat ini telah teratasi, namun krisis yang lebih besar akan segera terjadi. Mereka selalu mengira Tuan Lindong adalah Raja Suci, jadi mereka mati-matian membantu Lindong mencari secercah harapan. Sekarang hasilnya sudah keluar, Guru Lindong bukanlah Shen King seperti yang mereka bayangkan, tapi seorang Shen palsu. Meskipun dia sangat kuat, namun hal itu tidak akan banyak membantu kesulitan yang dihadapi keluarga Su. Yang ingin mereka hadapi adalah keluarga Pang. Anda harus memiliki level Raja Suci. Semuanya sudah berakhir sekarang, keluarga Pang pasti akan mengambil tindakan dengan guntur untuk menekan keluarga Su dan menguasai perusahaan perdagangan kornukopiah. Tanpa bantuan pembangkit tenaga listrik tingkat Shen King, keluarga Su tidak akan bisa melawan. Benar saja, saya kalah taruhan pada akhirnya. Tentu saja, ini tidak mengherankan Lindong. Karena Lindong tidak pernah mengatakan dari awal sampai akhir bahwa gurunya berada di level Shen King. Semua ini dibuat oleh Su Jingyuan. Tidak hanya Su Jingyuan, tetapi leluhur keluarga Su lainnya juga merasakan hal ini. Mampu membina Shen seperti Lindong di usia muda hanya bisa dilakukan di level Shen King. Namun, kenyataan menamparkan wajah mereka dengan keras. Ternyata, level Shen sejati juga bisa melakukannya. Su Ken, Su Lun, dan Su Jingyuan saling berpandangan. Anda bisa melihat kekecewaan di mata satu sama lain. Su Jingyuan tidak hanya kecewa, tapi juga merasa bersalah.
Jika dia tidak bersikeras bahwa Tuan Lindong adalah Raja Suci dan melaporkannya kepada keluarganya, keluarga Su setidaknya bisa bertahan untuk sementara waktu. Siapa sangka, orang yang menganugerahi Lindong senjata ajaib terbaik dan mengajari monster seperti itu, apakah dia hanyalah orang suci sejati? Su Suejeng merasa suasananya sedikit khusyuk. Aku melihat senyum masam di wajah kedua leluhur, dan rasa menyalahkan diri sendiri di wajah kakek ketujuh. Dengan kecerdasannya, inti masalahnya segera terlintas dalam pikiran. Setelah memikirkannya, Su Sueling juga bingung. Orang yang menyelamatkan mereka adalah Tuan Lin. Bukan level Raja Suci, tapi orang suci sejati. Jadi semua usaha keluarga Su sia-sia. Tidak ada yang bisa membantu mereka melawan level Raja Suci keluarga Pang. Saya tidak bisa lepas dari cengkeraman Pang Haosen. Pang Haosen merasa jijik dengan melepas cadar barusan. Begitu dia menikah dengan pihak lain, dia bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang akan menunggunya. Tidak, Su Sueling menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia tidak menerima hasil ini. Saya bahkan tidak percaya ini benar. Tuan Lin pastilah seorang raja yang suci. Orang suci sejati yang tersembunyi di samping Tuan Lin hanya bertanggung jawab untuk melindungi keselamatannya. Su Sueling memaksakan dirinya untuk mempercayainya, tetapi dia tahu bahwa dia hanya menipu dirinya sendiri. Karena Lindong pernah berkata, saya telah tinggal bersama guru. Tidak ada orang yang mubazir di sekte tempat mereka berada, hanya ada 2 master dan magang. Artinya, orang yang memancarkan aura tingkat suci sejati dari perusahaan perdagangan kornukopia hanya bisa menjadi Master Lindong. Wajah Su Sueling tiba-tiba menjadi pucat, menambah kecantikannya yang tidak wajar sehingga membuat orang merasa kasihan padanya. Keluarga Su kalah taruhan, konsekuensinya akan serius, tidak hanya kemarahan keluarga Jiang, tetapi juga tekanan dari keluarga Pang. Mungkin itu tidak akan lama, keluarga Su tidak akan ada lagi. Atau Anda hanya dapat menemukan sudut terpencil di alam Singsu dan berjuang untuk bertahan hidup. Dan menyebabkan hasil ini, itu dia, Su Sueling. Tidak, Su Sueling tidak bisa menerimanya. Apalagi tanggung jawab mengirim seluruh keluarga Su ke neraka. Dia tidak ingin menjadi orang berdosa abadi dalam keluarganya. Dia dicerca oleh sukunya. Pikiranku berusaha keras membayangkan setiap kemungkinan. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benak saya. Mata Su Sueling berbinar. Apakah ada kemungkinan lain, orang suci sejati yang mengambil tindakan adalah Tuan Lin sendiri? Itu akan menjelaskannya, mengapa orang suci sejati ini bersembunyi di perusahaan perdagangan kornukopia. Dia dan Tuan Lin pada dasarnya adalah orang yang sama. Su Sueling ketakutan dengan pikiran gilanya, seorang pemuda berusia sekitar 1000 tahun. Mampu mencapai tingkat Sudo Santo hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun untuk mencapai tingkat suci sejati, alam semesta begitu luas. Apakah orang seperti itu benar-benar ada? Dia mulai berpikir dengan hati-hati, dari saat saya bertemu Lindong hingga keseluruhan prosesnya hingga sekarang. Pemuda ini bisa mengejutkan dirinya sendiri setiap saat. Su Sueling mengatupkan kedua tangannya, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati. Semoga kali ini akan sama. Adegan itu hening beberapa saat. Semua orang berspekulasi tentang identitas pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati ini. Namun, selain auranya, sosoknya tidak terlihat. Pang Tong tidak dapat menahannya. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Pang, dia tidak membiarkan yang mulia ditantang. Biarpun lawannya adalah orang suci sejati, itu tidak akan berhasil. Siapa yang mulia? Mengapa Anda ikut campur dalam urusan orang lain? Tahukah Anda apa yang Anda lakukan? Hati-hati jangan sampai Anda mendapat masalah, Pang Tong berkata dengan keras.
Yang menyambutnya adalah sosok yang naik ke langit. Boom! Segera setelah itu, cahaya dingin muncul. Pang Tong merasakan ancaman besar dari cahaya dingin ini. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia berteriak dengan cepat. Sombong, lalu dia mengambil pisau besar dan menebasnya. Bang! Cahaya pedang bertabrakan dengan cahaya pedang. Membuat suara yang memekakkan telinga. Semua orang di tanah mau tidak mau menutup telinga mereka dan terlihat kesakitan. Setelah menahan cahaya dingin, Pang Tong tidak punya kesempatan untuk bersantai. Sosok itu sudah muncul di hadapannya. Dia mengayunkan pedangnya ke arahnya. Ding! Suara pedang beradu. Suara ini bahkan lebih tidak nyaman dibandingkan tabrakan tadi. Banyak orang lemah di tanah mengeluarkan darah dari telinga mereka. Beberapa tidak tahan lagi dan mulai berguling-guling di tanah dan melolong kesakitan. Pang Tong merasakan kekuatan besar datang dari tangannya, mendorong tubuhnya ke belakang tak terkendali. Lalu pada tatapan ngerinya, setelah pedang merah panjang bertabrakan dengan pedang besarnya, pedang itu benar-benar membuat celah pada pedang besarnya. Namun pedang merah itu tidak terluka. Pedang besarnya adalah senjata sihir transformasi tingkat tinggi terbaik. Itu sebenarnya dihancurkan oleh pedang panjang yang tipis. Apakah pedang ini merupakan senjata ajaib terbaik? Bagaimana bisa, melihat pedangnya hendak dipotong oleh pedang panjang itu? Setelah pedang itu patah, pedang panjang bisa melukai tubuhmu. Tersentuh oleh harta karun seperti itu, bahkan tubuh suciku sendiri tidak dapat menahannya. Pang Tong tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Jiang Chuan Qiong, apa yang kamu lakukan berdiri di sana?" Pertarungan antara keduanya terjadi dalam kilatan petir. Kecepatan dari pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Orang-orang di darat tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Jiang Chuan Qiong keduanya berada pada level orang suci sejati. Jadi tentu saja mereka dapat melihat dengan jelas. Hanya saja dia tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba mengambil tindakan. Jadi saya tidak bisa sadar kembali untuk sementara waktu. Dengarkan auman Pang Tong, dia juga menyadari ada sesuatu yang salah. Kita harus menyelamatkan Pang Tong. Su Ken juga bereaksi. Tidak peduli apakah orang suci sejati ini adalah guru Lindong atau orang lain. Karena Anda di sini untuk membantunya, maka dia tidak akan membiarkan lawan diserang dari kedua sisi. Mari kita bekerja sama untuk menyelesaikan krisis ini terlebih dahulu. Jika Jiang Chuan Qiong mengambil tindakan, dia secara alami juga akan mengambil tindakan. Saat keduanya bersiap untuk mengambil tindakan. Dari kedalaman perusahaan perdagangan kornukopia di tanah, sosok lain bergegas keluar dan langsung menuju Jiang Chuan Qiong. Dengan kecepatan seperti itu, dia tiba di depan Jiang Chuan Qiong dalam sekejap, membawa guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, dan memukulnya dengan palu. Jiang Chuan Qiong tidak tahu bahwa ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan. Energinya terfokus pada tiga lainnya. Pria ini tiba-tiba muncul. Dia hanya bisa dengan enggan mengeluarkan senjata ajaib yang telah diubah dan buru-buru melawan. Bang, bang, terdengar dua suara keras berturut-turut. Suara pertama adalah suara yang dibuat oleh Jiang Chuan Qiong yang diusir. Suara kedua adalah suara yang dia buat ketika dia melakukan kontak dekat dengan tanah. Untungnya, orang yang mengambil tindakan tidak menghempaskan Jiang Chuan Qiong ke kerumunan di tanah. Sebaliknya, ia mengubah arahnya dan menghantam ruang terbuka di kejauhan secara diagonal, menciptakan lubang besar yang dalam di tanah. Jika tidak, kekuatan pukulan yang mengenai kerumunan ini pasti akan menimbulkan korban yang sangat besar. Sosok lain juga memotong pedang Pang Tong kali ini. Pedang itu hendak menyentuh tubuhnya. Pang Tong mengeluarkan manik dan menyerang pintu depan lawan.
Pengunjung tidak mengetahui jenis senjata tersembunyi itu, jadi jika terjadi penipuan, dia harus menyingkirkan pedangnya untuk melawan. Boom! Setelah manik-manik itu bertabrakan dengan pedang merah, menyebabkan ledakan besar, kekuatan tumbukan yang besar untuk sementara waktu memisahkan kedua orang tersebut. Di bawah pertahanan yang kuat dari tubuh suci, tidak ada yang menderita kerusakan parah. Pang Tong berhenti dan melihat ke arah senjata ajaib yang ditransformasikan dengan tangan yang dimutilasi. Dia mengertakkan gigi dan menatap asap dari ledakan besar di depannya. Sudah berapa lama Anda tidak mengalami kerugian seperti itu? Belum lagi senjata sihir tingkat tinggi yang diubah telah dihancurkan. Dia hampir mendapat pukulan pedang. Jiang Chuan Qiong juga bergegas keluar dari lubang dan berdiri bersama Pang Tong, mengikuti tatapan Pang Tong dengan ekspresi jelek. Keempat orang keluarga Su sekali lagi bingung. Sosok pertama yang keluar adalah guru misterius Lindong. Lalu siapakah sosok kedua ini? Itu bisa menjatuhkan Jiang Chuan Qiong dengan satu palu. Bahkan jika ada peluang untuk melakukan serangan diam-diam, dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Jika tidak, mengapa Anda tidak membiarkan orang suci palsu menyerang orang suci yang sebenarnya secara diam-diam? Itu hanya tindakan mencari kematian. Apakah ada dua pembangkit tenaga listrik tingkat suci yang tersembunyi di perusahaan perdagangan kornukopia? Kenapa mereka tidak menyadarinya sama sekali? Ledakan besar menyebabkan sebagian asap menyebar. Dua sosok lagi muncul di langit. Yang satu memegang pedang, yang lain memegang palu. "Siapa kamu?" Pang Tong bertanya dengan gigi terkatup. "Bukankah kalian semua mencariku? Sekarang aku sudah keluar. Kenapa kalian tidak mengenaliku?" Dua orang yang tiba-tiba muncul tentu saja adalah Lindong dan tiruannya. Setelah mempelajari seni avatar, Lindong merasa langit akan terbakar. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia menghela napas, mengganggu pertempuran yang akan datang di langit. Lalu dia tidak segera keluar. Sebaliknya, dia mengeluarkan setetes esensi darah dari jantungnya dan memanggil klon. "Karena kita harus bertarung, Anda harus bertarung dalam kondisi terkuat Anda. Jangan berikan kesempatan apapun kepada musuh." Karena ini pertama kalinya memanggil, Lindong belum mahir, jadi dia membuang sedikit waktu. Baru setelah Pang Tong bertanya dengan lantang dia berhasil dipanggil. Kemudian tubuh utama memegang pedang pemecah kejahatan dan menghadap Pang Tong. Klon tersebut menahan Mjolnir dan menyerang Jiang Chuan Qiong. Satu orang melawan dua orang suci sejati sendirian. Masih memiliki keunggulan mutlak, Lindong sangat puas dengan hasil pertarungan ini. Seperti yang diharapkan, klon tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh utama, sama seperti sistem yang diperkenalkan. Ditambah dengan artefak Thor's Hammer yang belum lengkap, efektivitas tempurnya masih cukup baik. Saya khawatir tidak ada orang di level yang sama yang bisa mencapai rekor seperti itu. Bagaimanapun, baik Pang Tong maupun Jiang Chuan Qiong bukanlah lampu hemat bahan bakar. Dengarkan jawaban Lindong, Su Lun, Su Jingyuan, Su Sueling, Mo Bei, dan Chen Jingzihan dari kerumunan di tanah tercengang. Kelima orang itu menatap kosong ke arah kedua sosok itu, yang tidak begitu jelas. Mereka semua sudah bertemu Lindong. Secara khusus, Su Sueling dan Chen Jingzihan paling banyak berinteraksi dengan Lindong. Suara Lindong terlalu familiar. Suara yang menjawab ini memang suara Lindong. Tapi mereka tidak bisa menghubungkan Lindong dengan orang yang baru saja menekan orang suci sejati ke tanah dan menggosoknya. Hanya satu ide yang muncul di benak kelima orang tersebut. Lindong bukanlah orang suci palsu, tapi orang suci sejati. Bukankah kalian semua mencari saya? Sekarang saya keluar. Kenapa kalian tidak mengenali saya?
Ketika semua orang yang hadir perlahan-lahan memahami arti kalimat ini, mata semua orang membelalak, memandang kedua sosok di langit dengan tak percaya. Semua orang mendatanginya, jadi siapa dia? Jawabannya sudah jelas, tentu saja itu Lindong. Tapi bukankah perintah buronan keluarga Jiang mengatakan bahwa Lindong hanyalah seorang pemuda berusia sekitar 1000 tahun? Apa yang sedang terjadi sekarang, benar-benar menumbangkan pemahaman semua orang. Seorang pemuda berusia sekitar 1000 tahun, mengapa dia tiba-tiba menjadi orang suci sejati? Itu masih berada di puncak level orang suci sejati. Pang Tong dan Jiang Chuan Qiong keduanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Kedua sosok di langit itu, tidak peduli yang mana Lindong. Mampu menekan Pang Tong atau Jiang Chuan Qiong dalam pertempuran sudah pasti dianggap sebagai sosok teratas di level orang suci sejati. Tingkat suci sejati yang dikenal di dunia Xingsu. Manakah yang tidak hidup selama puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun? Bagaimana mungkin tokoh dikdaya tingkat suci bisa diasosiasikan dengan pemuda seperti Lindong? Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Tidak ada yang percaya bahwa orang suci sejati yang baru berusia 1000 tahun akan muncul di alam Xingsu. Terlalu berlebihan, itu juga terlalu tidak realistis. Sekalipun dibutuhkan 10.000 tahun untuk mencapai tingkat suci sejati, apalagi 1000 tahun. Pang Tong dan Jiang Chuan Qiong tentu saja juga tidak mempercayainya. Pertarungan tadi diselesaikan dari awal hingga akhir dalam waktu yang sangat singkat. Serangan diam-diam lainnya dari lawan, mereka juga tidak memperhatikan seperti apa rupa orang yang menyerang mereka. Semua orang menunggu asapnya hilang untuk melihat siapa dua orang suci sejati yang tiba-tiba muncul. Seiring berjalannya waktu, asapnya perlahan menghilang. Ketika wajah muda dan familiar Lindong muncul di depan semua orang. Seluruh adegan itu mendidih. Astaga, benarkah itu Lindong? Dia terlihat persis sama dengan yang ada di poster buronan keluarga Jiang. Apa aku sedang bermimpi? Benarkah ada pembangkit tenaga listrik tingkat suci yang masih muda di dunia? Mungkinkah? Pop! Seorang pemuda ditampar di bagian belakang kepalanya sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Apa? Tanyanya sedikit kesal. Kamu bajingan? Kamu bisa memanggilku Lindong? Jika kamu ingin mati, pergilah dan mati. Jangan sakiti semua orang di sini. Panggil aku Master Lin atau Senior Lin. Ya, itu Master Lin. Itu Master Lin. Saya salah. Setelah bereaksi, pemuda itu segera menyadari kesalahannya dan bahkan memanggil master tingkat suci sejati dengan namanya. Bukan hanya mereka yang berbicara, semua orang di lapangan sedang berbicara. Orang-orang yang datang ke sini pada dasarnya telah melihat poster buronan keluarga Jiang. Penampilan Lindong sudah teringat di benaknya. Kemudian semua orang menemukan situasi baru. Mengapa ada dua Tuan Lin yang terlihat persis sama? Mungkinkah Tuan Lin masih saudara kembar? Apakah kedua bersaudara ini benar-benar pembangkit tenaga listrik setingkat orang suci? Bukankah menunggang kuda ini terlalu palsu, karena skill klon belum pernah muncul di Starfight World? Oleh karena itu, tidak ada yang akan berpikir seperti itu dan berpikir bahwa keduanya adalah Lindong. Siapa yang bisa memberitahuku, mengapa ada dua Lord Lin di langit? Aku juga ingin tahu, mungkinkah yang satu lagi adalah saudara laki-laki Lord Lin? Kedua bersaudara itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Saint sejati yang masih muda. Apakah mereka palsu? Apakah Anda akan membiarkan kami hidup? Apa gunanya, jika Tuan Lin bisa melakukannya? Maka sebagai saudaranya, dia tidak bisa berbuat lebih baik. Komentar itu berlanjut, Pang Tong dan Jiang Chuan Qiong tercengang. Dua Lindong yang identik sama-sama berada di level Saint sejati. Ini memang tidak terbayangkan.
Bahkan sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati yang statusnya di alam bintang kekosongan adalah yang kedua setelah Raja Suci, mereka belum pernah melihat situasi seperti itu, atau bahkan mendengarnya. Jika ada yang melahirkan sepasang saudara kembar setingkat suci, dia hanyalah seorang kaisar. Kuncinya adalah dia masih sangat muda. Bagaimana jika kedua orang ini mencapai level Saint King pada saat yang bersamaan? Satu sekte dan dua raja suci, ini jelas merupakan legenda di dunia Xingsu. Su Sueling memandang kedua Lindong, pikirannya menjadi kosong. Dalam hatinya, Lindong adalah sosok yang unik dan maha kuasa. Namun, dua Lindong muncul sekarang, tidak ada perbedaan dalam kekuatan atau penampilan. Hal ini membuat Su Sueling tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Dia tidak membiarkan mitos dalam hatinya terlampaui, bahkan jika orang ini adalah saudara kembar Lindong. "Apakah kamu Lindong?" tanya Pang Tong sambil menahan amarah di hatinya. "Apa, kelihatannya tidak seperti itu? Bukankah kamu sudah memesan yang diinginkan? Aku sudah melihatnya, dan lukisan itu terlihat sangat mirip. Kenapa aku tidak bisa mengenalinya ketika aku melihat orang aslinya?" diminta. "Lalu siapa orang di sebelahmu itu?" Pang Tong bertanya selanjutnya. Pertanyaannya adalah apa yang ingin diketahui semua orang yang hadir. Semua orang menatap Lindong dengan saksama, menunggu jawabannya. Namun, Lindong tersenyum dan tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia bertanya pada klonnya, "Hei, seseorang menanyakan sesuatu padamu, siapa kamu?" "Tentu saja saya Lindong," klon itu menjawab tanpa basa-basi. "Apakah kamu Lindong? Lalu siapa aku?" Lindong pura-pura tercengang. "Bagaimana aku tahu siapa kamu? Bagaimanapun, aku Lindong. Kamu bilang kamu Lindong. Bukti apa yang kamu punya? Bukti apa yang kamu butuhkan? Saya dipanggil Lindong sejak saya lahir, dan saya tidak pernah mengganti nama saya sampai sekarang. Saya bukan Lindong. Siapa apakah Lindong?" "Kebetulan sekali," Hal tanya klon itu. "Sebaiknya kau panggil Lindong nomor 2. Akan lebih mudah membedakannya." Lindong berpikir sejenak dan berkata, "Oke," klon itu setuju. "Benar, aku akan memanggilmu Lindong nomor 2 mulai sekarang. Kamu akan menjadi adikku. Jika aku tidak menyukai siapapun, kamu akan naik dan menidurinya." Lindong tertawa. Oke, Lindong dan klonnya melakukan percakapan ajaib. Hal ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk 3 orang suci sejati Pang Tong, Su Ken, dan Jiang Chuan Qiong. Mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Mengapa Lindong nomor 2 malah keluar? Itu konyol. Segera semua orang melihatnya. Lindong menggoda mereka. Bagaimana mungkin 2 orang yang terlihat persis sama tidak saling mengenal? Pang Tong juga menyadari hal ini. Matanya dipenuhi amarah yang membara saat dia menatap 2 sosok di depannya. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati, dia juga merupakan salah satu kekuatan teratas di alam Xingsu dan anggota keluarga Pang tingkat suci sejati. Ini adalah pertama kalinya dia terprovokasi. Semua kata-kata ini disengaja oleh Lindong. Avatar tidak memiliki otonomi, tidak ada pemikiran. Dibutuhkan tubuh utama untuk menyuntikkan kekuatan spiritual agar dapat bertindak. Jika Lindong menghilangkan kekuatan mentalnya dari klon tersebut akan menjadi mayat tak bergerak yang secara otomatis akan menghilang ketika waktu habis. Jadi Lindong sebenarnya sedang berbicara pada dirinya sendiri tadi. Tujuannya sederhana, hanya ingin merangsang Pang Tong. Yang terbaik adalah membuat marah orang ini dan melawannya lagi. Jangan biarkan diri Anda membuat Anda takut. Saya belum cukup bersenang-senang. Sekarang sudah terungkap, maka kita harus bertarung dengan baik. Bersambung,